Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti makalah sing kedua iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe sitatun la'an dukum wa la'anakum. Sitatun te kelompok 6 minana sisange manusa iku la'an dukum iku nglaknat ingsun gum ing sita. Wa la'ana lan yo nglaknati gum ing sita sapa Allah Taala. Utawi iki iku doa minangka donga minggu saking Nabi alaihi maksudna pokoke doa nasi mata diano alaihi maksudna. Doa niku ndongakno to maksudna minggu saking Nabi alaihi ing atase sita. Tawakkul nabiyin halis kabeh nabi kumujab da'awat itu sing disebadani dongane. Wa fil jami sabir lan iku tetep ngam kita al jami sabir mujabun dan redaksi mujabun bi khasul mudhaf ila kan bang mudhaf ila. Ai minawo itu kese dongane Nabi sebagane sang Allah Taala wa minal khalqi lan sang makhluk. Warwiya lan dirwayat apa kata mujabun dia ing lan ya pakani atin yujabu badalan hari dadi dene. Wal jumlah tu te jumlah 6 tatri sang mutada wal khabar dan khabar halun dadi hal min fa'ila antum sangke fa'ila lan. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pengiran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaitu kang nambahi fi kitabillah yang dalam kitab Allah Ta'ala. Maknanya nambahi itu eman tegese wong itu khilu kang lebokno sapa man fi kitabillah. Ma ing perkara esa kang ora ana komen dumilu saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil itu mengartikan serampangan. Bu ing kitab Allah ditakwil dimakan perkara la silu kang ora sah. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Di aturan cara penulisan, di aturan dalam pemaknaan, di aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi azza itu nama di kitabillah. Senglai samin. Nomor wal mukadzibu bi qadarillah. Wal mukadzibu lan wong sing gorono bi qadarillah lan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran qadar iku ta'alluqul iradati iku gumantunge atau hubungane irada adzati kamu sedat. Bil asyai lan boro-boro perkara fi awqatiha lan boro-boro wektune asya al khassati kang khusus. Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungno saben-saben keadaan min ahwalil ayan sing boro-boro keadaane ayan. Wi zamane lan zaman muayyanen kang muayyan wasab dalam sebab muayyanen kang muayyan. Iku ibaratene jenenge tembung-tembung anis dari saking qadar. Nomor 3 wal mutasal itu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoritas. Wal mutasal itu lan penguasa oleh nguasani wong dia bil jabaruti lan otoritas lan keangkuhan. Fathul ba lan fathai ba ai bil kibri tegese lan sombong wal qahri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter. Ukurannya piye fayu'is. Mongko mulyakno sapa man bidzalika tasallut. Bidalika kanun-kanun kekuasaan mulyakno man ing wong sing adzalla kang inakno iman sapa Allah Ta'ala wa ta'ala. Ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah. Wa hum teman adzalla wa ahlul batil iku wong-wong sing batil, wong-wong sing tukang lakoni kebatilan. Wa yudillu lan mulyakno wa yudillu lan nginakno sapa man, wa yudillu lan nginakno sapa man. Inakno man ing wong azza ingkang mulyakno ku iman sapa Allah. Wa hum utawi man sing azza wa iku ahlul haqqi wa ahli hak ahli kebenaran. Terus termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya menghina, memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan dalam aturan atau dalam perilaku. Qauluhu fayu'izu bil fa'idat fa'at tafsirin itu jadi atas tafsir. Wa fi nusqatin bilam yaqandam li yu'izza man adzallahu wa yudilla man a'azza. Wal mustahidu lan sing alalo li haramillah maring tanah haram ya Allah. Bi fatil kha wa ra. Harami Makkah tegese harame tanah Makkah. Wa timan iku man wong fa'ala kang lakoni sapa man fil harami ing tanah haram ngakoni mak perkara yahrum ingkang haram wa fi'luhu nglakoni ma. Wal mustakhidu lan sing alala min itrati saking keluarga ingsun zuriyati dise keluarga ingsun wa qarabati zuriyati dise turunan ingsun wa qarabati mak perkara haram kang aku sapa Allah.
Bahwa timan kuman wong fa'ala kang lakoni sapa man fi dzurriyyati Rasulullah. Wal mustahilu lan sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Supaya ing dalem keluarga ingsun fi dzurriyyati Rasulullah maing perkara yang haram wa fi dzurriyyati nglakoni nama asih sing propro maksiat lan motor film propro betul. Watari kula sing ninggal di sunnati maring sunnah ingsun oleh ninggal beli roti kelawan mengu anha sing sunnati oleh mengu mergo istighfaran krana nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna wa hamdu satuna wa ta'ala iku la yururan dengan sapa wa ilahi maring kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat nazar rahmati kelawan peninggalan rahmat. Rawangi atno hadal hadis ing la hadis rawang riwayatno hadal hadis ing la hadis sapa Tirmidzi wal Hakim ulama Hakim an Aisyah tan sing Aisyah wal Hakim lan Hakim alien sing wal maqalah sali satu tema maqalah kang ketiga iku ngene kala dawuh sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu inna iblis satemene iblis uga imun ngadeg amama ka ing ngarep sira iblis ku ning ngarepmu ya kudu nuntun sapa iblis kang sira ilal batin maring barang batin wa nafsalan satene hawa nafsu iku an yamini ka berdiri sisi kanan mutajawizi makanin ya maka niyamini katrise sing ngliwati utawa ing kawasan panggonan tangan mbil jiwa sing kalungkul kamakan marang tempat akhir kang liya wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sangi sisi kiri sira mutajawizi makan yasarika ila makan marang tempat akhir kang maknane sami wa dunya lan duduk apa dunya min khalqika sangi guri sira mutajawizi sese kang ngliwati makan khalqika ing panggonan guri sira ila makanin akhir wala doalan anggota tubuh anak kau dikasih sekeliling kamu itu saja wisin makanan kola kaya makan nakau ini sami ini wal jabar lan kau imun sopo al jabar Allah berdiri fokoka anak ibu siro yakni bil kudrati kelan kekuasaan Allah itu berdiri di atas kamu bil kudrati kelan kekuasaan tabil makan ora kok lawan tempat istihalati karena mukhale makan alih ing atas Allah taala Fawahu monggo dawu ya haruka iku somo-somo apa ka ing sira ila muradi maring kersane apa Pak iblis monggo te iblis ula anak gua giat tukang ngajak sapa iblis ka ing sira ila tarkiti maring ninggal agama ai syariat iki ninggal syariat wa nafsulan utai hawa nafsu iku ya buka ya maksudnya nafsu amarah nafsu sing ngajak elek uta tuka ajak apa nafsu ka ing sira dan maksiat maring maksiat Ruwiyah dan ruwiyah nama anna wasatun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh ngene Doroka gawe sapa Allah tangsalan isi perumpamaan yaiku siraton apa gawe dalan mustaqiman kang jejeg wa ala jambi siratilan iku ing atase dua sisi dalan sing lurus mau suroni utawi ana pager loro fihi makan ini tetap ing dalam suroni ababun te boro pintu mufattahatun kang den buka wa ala abab lan iku ing atase pira-pira pintu suturun te pira-pira satir pira-pira kelambu atau satir murkhatun kang den klembrehno satir sing sampai menyentuh bawah wa ala babi sirati lan iku tetep ing dalam pintu dalan mau daen ana sing ajak-ajak ya kulo ngucap sapa daen ya ayyuhan nas ya manusa kulo ngono sira kabeh asirata ing dalan jaman halis kabeh wala tata rajulan aja menceng sira maksudnya aja sanan sira aja minggo sira Wada inna naja'ja yaitu kang ngajak sapa daen min fokus sirati saing dhuwure sirat. Fa idza arata mengkonalikane ngersano sapa insan manusa yaftaha yen buka sapa insan seane perkara mintil kalaba bisa mengkono-kono pintu. Kala mengko dawuh sapa daen min fokus sirat dewe wa fakcila apa sira. La taftahku aja buka sira ing hadal. Fa inna kamu kasatune sira intaftala buka sira ing bab talit mongko bakal mlebu sira ing bab Dawi kanjeng Nabi fasiratu ngontengko utawi sirat dalan sing lurus Islam. Wasurani te buah pembatas iku kudu dua iku pira-pira batas-batas sing digawe apa. Lawal abwabu te pira-pira pintu al-fathahatu kang den buka maharimu wa iku barang-barang sing diharamno apa. Lawal dari kada iki mengkon-mengkon sing aja-aja ala rasi sirat iku kitab wa iku Quran. Lawal dari te kang aja-aja min fauqihi saking dhuwure sirat iku wa iku Iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben Islam. Terus iki nurani. Rawang yang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim. Terus wal hawa yatu ka ila syahawat iki sapaket. Wal hawa wa nafsu yatu ka aja hawa ka sira ila syahawat maring perkara syahwat. Ai ila muradatiha tegese maring perkara kang dikarepno syahwat. Wa dunya te dunya tatu kaca apa dunya kang sira ikhtiari maring milih dunya wa taqdimi lan disena dunya alal akhirat ing atase akhirat.
Qala syairu min bakhril wasid. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa. Subhana man kelan suci dat anjala kang nurono sapa lagi al ayyama ing pira-pira dina manzilaha ing posisine ayam, ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wa sayyara. Lan dadekno sapa wa anasa ing manusa marfudan ingkang kabuak mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqan ana sing diangkat. Fa'aqidun mongko te wong sing dene akal fatirun kang cerdas iku ayat. Kadang dadi ngrepot napa madhe ibu kira-kira madhe akhir. Wajailun nang kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzipan ingkang cerdas kene. Hadza utawi iku Allah di perkara taro kakang. Hadza utawi iku Allah di perkara taro kakang ninggal pola di alal baba ing kira-kira akal ditinggal khairatan halis sing bingung. Wasaya rolan dadi ana bodha akila ing ngene akal anikhiro kang banget kendare sintikon ing dadi kafir sintik. Perkara ndawa sapa syair bakhil kamil al-maksud annasu te manusa mislu zaman iki mislu zaman iki iku sepadane zaman iki. Iku padha karo kodil khidar, padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya ana misale ngatasé sepadane sepatu itu. Maksudnya wong itu antar zaman wis padha karo sepatu disesuaikno sikile, antar zaman disesuaikno kontake warijal dijaga. Utawi lanangan ning masa sira iku misludarika iku sepadane musim kita qalbi. Ing dalam mulak wali edhar wa khali lan tingkai. Wa kadalan kaya mengkene ida fasatan alikane rusak apa zaman mesti jaro dadi rusak awal fasadu kerusakan ala rijali ing atase lanang-lanange zaman. Maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ikut rusak. Lawalado utawi pira-pira anggota iku tak wajah-wajah apa ado kang sira dadi maring pira-pira dosa. Jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabar ya Allah ingkang Maha Jabar, Maha Agung Jalla wa Azza ya tuka iku ajak-ajak sapa Allah sing jabar kae sira ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Wala dawu sapa Allah taala ulaika yad'una ila nar. Ulaika te mungkon-mungkon kabeh mulai setan nafsu hawa nafsu anggota tubuh kamu terus dunya kabeh iku ya tauna iku ajak-ajak sapa ulaika ilang mari maring neraka. Lawa wa te apa iku ya iku ajak-ajak sapa wa ajak-ajak ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan tasbih. Wong iki sedawe sak paket apa. Paman moko te sapane wong ajaban nyembadani sapa man iblis ing iblis itu aku dikse ajak-ajak iblis wong sing nuruti iblis. Dapa mongko ilang anu saking man apa adinu agama. Ail millatu dikse tatanan al Muhammadiyah itu kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Wong nuruti iblis mesti kelangan agama. Waman disapane wong ajabane badani sapa man an-nafsa ing hawa nafsu dapa mongko ilang anu saking man apa ruhu apa roh manusia insan dikse ruh manusia. Maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu. Waya te kawaran roh latifatun barang alus alimatun kang alim mudrikatun kang metuki rokibatun kang kasusun ala ruhi hayawane atas roh ing bangsa barang urip Allah dikang wa kang dilati jismun jisim latifun kang alus mamba kang utahi tukulane jisim iku tajrisul qalbi iku apa bolongane ati al-jismani kang basa jismani yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah jisim diwasil teluru iklan bab pira-pira napa otot utawa napa saraf ta otot ilasairi aja ibadane maring sekabehane sisi-sisi badan. Waman disapani wong ajabane badani sapeman al hawa ing hawa nafsu dha mongko ilang anu sange manapa alaku akal. Bahwa tikang arah nakal iku kekuatan di nafsi kediawaan anak tikau tikang bisa ngucap ala tikang yusiru kang gawe isyarah ya karena nafsina itikau sobat kula ahadin saben-saben nafsi tikau di iklan pengucape ahad anak-anak bahwa iki akal iku alatun alat lah kang tetep di alat fil asli iku biman zilati sikini lawan posisi kaya besok binis kat lan kanis kat no ilal kotek marung sing pengen ngertos sesuatu. Jadi namanya akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan besok. Maksudnya besok itu alat untuk memutuskan sesuatu. Akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu. Waman desapane wong ajaban ibadani sepeman adunya ing donya dapat mongko ilang anisane manapa akhirat akhirat. Ya ana krana satune donya gerrotuha iku marune akhirat. Marun rival sing jengkel lho cerita wong gerro. Waman disampan wong ajaban ibadani sepeman ala doa ing karepe tubuh dapat mongko ilangan sing manapa jannah swarga. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh iku dapat ahli jannah.
Ruya dan riwayat napa ana satu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi mamin abdin. Ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betani utawa ana makhluk. Betun to masih tok fil jannati ing dalam swarga, betun ana masih sitok fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukminu ana pun te wong mukmin kaya muni mongko bangun sapa mukmin betahu ing omahe man fil jannati ing dalam swarga. Wa yadi mulan rusak sapa man betahu ing omahe man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru ana pun te wong kafir fa yadi mongko rubuhna sapa kafir betahu ing omahe kafir fil jannati dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir betahu ing omahe kafir fil nari ing dalam neraka. Wa butelan Waman disapani wong ajabe ku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala jahabat mongko dadi ilang anu sange manapa saya ati pira-pira kaelean wa ana lan merkole sapa man jami al khairat ing sakabehane pira-pira kaapian. Jahabat mongko ilang anu sange manapa saya ati pira-pira kaelean wa ana lan merkole sapa man jami al khairat ing sakabehane kaapian. Ruya den riwayat ana satene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi layan pulau ramanjing aljannata ing swarga sapa ahad dirung suci illa ra'a kecuali ngali sapa ahad mak adawu ing bandhuwe ahad minan nari sangen rokok law asa diparil elek sapa ahad. Jadi enggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka law asa diparil ini di wong elek. Mergo lihat dadas juga nambahi sapa man syukron ing kesyukuran. Walayat kulo lan ramanjing anaro ing neraka sapa ahad dirung suci illa ra'a kecuali ngali sapa ahad mak adahu ing gondu kuwi ahad minal jannati saing swarga law ahsana diandekan dadi wong apik sapa ahad. Setiap orang masuk neraka itu nanti ditunjukkan jatah tempat dia di surga andekan dia mau melakukan apik. Iyakuna supaya ana apa iki alaihi ngatas wong khasratan dadi dina. Rawang riwayat nang hadis Bukhari Imam Bukhari. Bagi kula terangno terus kula terangno masalah lugati middaa itu kalau takdiyah dengan alat itu maknanya masuk no, apa bahasa Arab bahasa Indonesia masuk no, no, melaknat, bukan bahasa Indonesia itu. Ya, daa itu kalau mutaati dengan ala, misalnya daa alaihi berarti masuk no, enak daa lagu, itu no, dengan no, ya jadi bahasa Arab itu ada beberapa yang maknanya itu tergantung alat itu takdiyah, tergantung alat takdiyah. Misalnya seneng, bahasa Arab seneng rohiba, bahasa Arab seneng no rohiba. Ini darah kitab at-tarhib wat-tarhib. Tapi sekali mutaati be'an, maknanya gede. Faman rohiba an sunnati walisamin. Terus di bahasa Arab itu ada beberapa lafaz yang penentuan maknanya itu tergantung alat no takdiyah, masuk da'a, jadi da'a lahu berarti positif, nah alaiha negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Maknanya ayat musimpel laha maka sabat alaiha maka sabat, jadi laha karena takdiyahnya pakai li. Latihan bahasa Arab dan juga nampu suarga itu roh. Nah kabar-kabar itu nampu suarga itu pakai bahasa Arab. Makanya potensi kemlebihan rokok tinggi, betakoi mau manis muka. Iya, apa maknanya? Takoi malah takok. Wantep rokok. Takoi malah apa? Takok. Dan kalau susah, maka awal darani malaikat muka nakirin agak ala kok nunggu bahasa Arab. Jadi nasi reso bahasa Arab itu potensinya luar. Di sepuro, gawang goblok itu kudunya di sepuro. Nomor loro malah tersinggung malaikat karena ditakok yo ora paham. Karo karena akhirnya jelas gak KTP Indonesia, jadi gak arah iso bahasa Indonesia. Jadi kemungkinannya bahasa bahasa Arab. Ya tak terang lah. Jadi Quran itu menghentikan laha maka sabat. Ini mana nih? Laha iku manfaat kedua nafsu atau awa-awaan. Semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah menghentikan laha pakai li, apa? Terus wa alaiha lan marat ya kuna mana nih marat dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Itu bahasa Arabnya mau laha maka sabat waliha. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain,
Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ala Zaidin dainun. Saya punya uang yang dibawa Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Terus aku mana ben kesuwen tak malaikat iso. Tak malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala Zaidin dainun, berarti saya punya uang yang dibawa Zaid, berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang, alaiya li Zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh di bahasa Arab kan al-malu ala Zaid. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Jadi pokoknya laha maka sabat wa'alaiha. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ardh, tidak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Mohon paham. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maknanya ya sudah seperti itulah ma kasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha ma kasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Kalau Allah mau pakai laha sama apa? 'Alaiha, pakai laha sama alih. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat tadiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya senang, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, senang sunnah Nabi. Tapi sekali tadiyahnya itu maknanya benci kayak suama yarhubu amillati Ibrahim illa man safiyana nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh. Illa man safiyana nafsa. Kados hadis napa faman rohiba an sunnati walisami. Itu sekali alat takdiannya an diganti li, itu faman rohiba an sunnati itu maknanya senang. Jadi itu bahasa Arab. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi filsafat. Pokoknya apa saja yang kecelok nopo mendamai. Jika dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdul bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ikuti yang terlalu ekstrim, dan pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdul bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang gue khusyuk terus santri gue wajib wiridan, itu masalah di cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling itu ya luwih bener, mereka ora tau wiridan, mereka ya ora wajib. Cuma ya artinya atas wong ora tau wiridan. Tapi yang jelas yang wajibno itu salah dalam konstitusi ulama, itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya ada jenis ya khusus senangannya wiridan, saat ini juga wajib wiridan. Ya ini enggak, santri ini wajib setrika kanan, bukan goisen di santri, gak modis, gak stylish, isen. Pas yang repot ketemu kiai zuhud, isen nanti santri ketok najis, senangannya sing ketok duito, ketok zuhud, ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan. Mau kan repot, karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera.
Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Kalau kok mendingin, semua aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang Arab kan berat. Ya wis paham ora wajib wis pokoknya ora. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di bangun ya, padahal ngimami bangun separuh santri ya bubar, sini mami bangun gak beda. Ya karena ya tadi ya ini rawani ngeloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pengeran itu saya pengeran tapi separuh bukan. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Ini kok nak maghrib di Imam Mustafa kesunatannya sing separuh nopo. Bila perlu 90% itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran, itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan, kiai itu tipikalnya akan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wekek, stylish terus. Oh, seperti carane keturunan ini, carane kelambinan ini. Terus pokoknya mau isin dan ini santri itu isin. Ono sing repot sing kiai sing seneng juga. Santri maca ra oleh sowan terkudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Apa? Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau kata cerita tentang itu. Ada bin Mas'ud ana wong duha bendino. Wong disuweke. Kowe kok nyanyi salat zuhur. Maksudnya wong duha mengko lakoni bendino berarti posisinya koyo salat fardhu. Abu Bakar oleh para menang pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa nggak wajib. Tujuannya itu mempersiapkan buka sahur. Itu gila itu sampai kudur-kudur itu bangsanya kalau saya di golongannya alat-alat masa itu diduduk ya karena kamu menyaingi fardu. Apa menyaingi fardu? Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan suatu yang tidak wajib ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulanya jam-jaman yang wajib di bahasa Indonesia wae. Jadi kalau ketemu Syekh Abdul bin Husain sekarang Sulam Taufik, lho kok wajib no wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sekarang itu wali kutub, sekarang Sulam Taufik wali kutub. Ini Syekh Abdul bin Husain bin Baru. Kalau ini mboten pernah nggak baca kitab sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kalau ya rasa seneng nak ono santri apa ya, sing terlalu rawi wiridan kalau ya rasa seneng. Dan ono santri wiridan terus luar susah. Biasanya santri yang mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukunnya sholat itu 17, kila 13. Saya kira apa? Ayo Mustafa lah, ayo apa? Ayo rukunnya sholat gue 17. Ono sing darane 13. Kenapa ya? Jawab spontan ya. Khilaf ulama itu 17 sampai 13. Ono sing darani 18 ke 13. Kenapa? Apa? Ada yang dua jadi satu. Oh, kakak nggak grup. Saya kalau sesat Mustafa. Kamu nggak grup mana? Ayo kan, 17 sampai 13. Mereka ono sing darani bijak itu makni nanti fi arkaan fi mahaliha al-arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocor. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapa 17 ya bisa 17 apa cepat. Lah kok wis wong alim siku iki apa lah nomor siji wae. Niat, terus. Ayo coba. Takbir apa qiyam sih? Oh kan ya. Takbir apa qiyam sih?
Biasa hitung bareng, diam takbir. Lalu terus mana? Ayo cepat. Fatihah terus. Ruko terus. Cuma Nina terus. Tidak. Cuma Nina terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji ora ono sujud. Sujud mesti dihitung kemana? Iya, apa julusnya ini dihitung? Sujud cuma Nina terus. Sudah satu bahasa Arab terus sekolah terus gak terus itu langsung sujud saja nanti itu langsung dari 10 terus tapi 10 kan julus tasahud akhir sholawat ning tasahud akhir apa? Salah apa sih? Misalnya ngono kan gak seneng, ada wiridan. Jadi yang seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji yang pengeran. Namun pancen mau hukumnya pengeran sing mikir itu ora seneng. Terus kelemahan wiridan itu wong dikei hak mau khayal karepe. Kalau sampai di Bujo Ayu, solusinya kan di wiridan. Pengen juga, ya solusinya. Nah, yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dia ini ratau eling Allah dengan makna yang dibedaki Allah. Coba santri itu kon ngaji kon bener roh hukumnya Allah halal haram. Tapi main wiridan, iso gak eling roh halal haram nanti main wiridan. Guys, aku serah kelakuan wong mung ora urusan suudon. Kelakuan itu sendiri. Jajal aku misalnya suatu saat aku gawe tore kok langsung lumaris wong jadi dan raja mikir suweng. Wong ngayal dhewe-dhewe yo. Langsung ngayal ke swarga, langsung utangi lunas, macam-macam. Ya lagi saya tawari hukum pengiran ngapa lor rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 itu urutane piye kira ro? Iku niat, diam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah ta rek. Ora sah karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Nah, berarti niat mbek ngadeg kudu sik. Ora tau mikir, ayo ngono kok jadi ahli swarga. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri dari dalam. Ini yang saya anut ila yaumil qiyamah. Nabi posisi berdiri. Terus Nabi seakan-akan ingin sama yang wiridan dungo karena mereka minta Allah itu bagus. Kemudian ada yang diskusi halal haram itu ya bagus menerangkan hukumnya Allah. Nabi akhirnya bergabung sama sing nerangno halal haram. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang minta-minta sama Allah. Kalau Allah menghendaki ya dikabulkan, kalau tidak ya. Tapi kalau ini orang sing murid-murid agamanya Allah, saya ikut yang murid-murid agamanya Allah. Dan kalau ngaji mulang terus pun jarang tuh. Tapi mesti dituruti pengiran. Timbang ngedongo tapi mau. Nyakal itu mesti ngono. Saya kira bedai ya, yang biasa ngaji aku. Kowe tak kei waktu saja gue wiridan, ambil kon sinau faroe. Milih. Foto-foto datane para pengiran. Melanti, ngaji. Bintun niku separuh nak dhewe. Nak 2 ke atas 2 per. Kok nak kumpul lanang wedok didakani suhadil. Musroh tok suluh. Sing. Nak umum niku bagiannya antara sudut sampai sulus. Nah zaut antara rubu sampai nisfun. Nah zaujah sumun sampai rubu. Mesra. Wah, padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran di wiridan dulu. Udah belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilah no wiridan niku mau wae lengo pangeran. Tapi nek istilah no hukum yusikum wa itu wasiat pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusus curiga. Gak prospek terus. Bangun nek santri khusus sering wiridan kok ngarep disenengi Mas. Coba yang seneng kamu jamaah wae atau sinau. Atau dia apa? Jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng pelampiasan apa?
Tapi masalah gue wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tapi elek meneh. Lah yo elek meneh yo ra seneng ilmu. Wes lawala wis. Lawala iku akhirat yo rantuk, ilmu yo rantuk. Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Gak siap ya, diterangkan hukumnya Allah. Ya mau. Jajal family orang yang jong kan agar sholat mau coy iki luwih siap. Jajal ngomong jong nak sholat apa lo? Sing rukun pundi sing sunat di. Pemenang nanti ini sing sunat ayat itu piro, sing abad piro, tak bararo. Ayo surat abad piro. Ayo mus nak iso, tak duit saya. Sunat ono piro kan ono abad, ono ya. Nah abad sing 7 baru disujudis dari nah ayat. Ora terus tak ngitung. Ayo hitung sih, ayat piro. Tak duit saya. Wakil orang ini mau 100.000. Saya ngaji sungguh sama jalanan kalau gitu. Gak sih. Wah saya hafid lah, gak sih. Karena apa ya? Ilmu itu sulit. Orang kalau yakin para kanjeng Nabi Muhammad SAW, Muhammad kanjeng Nabi itu cek sugeng. Itu ada orang wiridan, ada orang ngaji itu, Nabi gak bosen. Kau ngaji itu mesti bener ya, mereka nerangno hukumnya apa. Tapi nak dongo, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kau pengen dibujuk aja, keinginan Islam atau keinginan kamu? Tidak jawab, gak usah munafik. Keinginan kamu, kau pengen urip di duit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi uang sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam atau keinginan kamu? Keinginan Islam. Mau ngane tak dua ulama tak jamin. Kau ulama setinggalan aku. Awas ke lawan ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niatku fardu ain untung apa ya? Coba nak salat ku niatku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu itu, Mas. Eling pangeran punya utangmu, kon nuruti karepmu. Ayo jawab. Lo gak usah wedi gue menyang kelakuanmu wis ngono. Lan tobat ya kalau ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wae sak kadare bariku belajar halal. Kandane ngono. Wong alim itu orang sing paling ngomong tentang keinginan. Untungnya apa jajal kaya kula niku jujur terangno niat ku fardu. Nek niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kuwi murid sing sopan sing nurut. Itu keinginan saya. Sampai suruh aku dulu. Tapi ya lucu deh sopan sih. Biasa sopan ada kok sopan. Itu sopan dia sopan. Jadi itu tak sono gawe-gawe. Wis bakate ora sopan terus noai. Ya saya ulang lagi. Wong kudu mikir. Eling Allah ku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone andul ulama iku eling Allah eling sak ketentuan tertentu. Misale ki dibujuk cerewet. Terus dungo ya Allah mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo salihah iku ana aturan. Misale eling atau ibadu yaitu wa ibuna. Pokoke walhasil eling terus al-khabisatul khabisina atau ibadu yaitu iya, Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang yo. Akhirnya mikir, dengan sidorian Gus. Sementara niat ini saya batalkan, saya nak soleh dulu. Baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus mengikuti aturan. Dengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyib. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Gue kepenting anakmu alim, soleh, hafal Quran. Kowe kudune nuntut. Lah aku iku ngapal lho ora tau zaman pondok beli kok kepengen anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhire mikir Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru ndonga anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok tahu ambek goblok kemana mbok foto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa? Wah kok melarang terus anak mbok paksa. Terus sing apa kowe kok anak dadi korban.
Itu keinginan apa keangkuhan? Jadi wong itu kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu. Kan kalau nak ngalim itu, ya dulu sak kadare, nek wong njaluk pengirane sak kadare, ten nomor 1 itu eling hukume. Ya mang, ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid, nak ana mayit mati, iku umur bagiane sakmene. Ibnun sakmene. Bojone zaujun sakmene. Untungnya apa wong iku sing mati ora keluargane. Untungnya menerangkan ketentuannya Allah Subhanahu. Nah kowe mojok donga, jajal takok. Kenapa kok donga ngantos-ngantos? Tak kuat. Tentu kualitasnya makanya Nabi gabung sing menerangkan halal. Ya ruwono. Kita udah siap kan. Mereka harus ngerti kelakuan mesti seneng. Ya tapi tetap itu, tapi sakit dari nganggo cuma sapu jagar serobana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana kula niku fanatik ambek ilmu terus fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi ubadullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditolak. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua. Coba gue misalnya dulu ya Allah, kalau pengen jadi wong sugih, sing barokah sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih belum zakat, lho kira bab zakat. Wong bab zakat ae. Kalau pengen dibujuk ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut yang keses. Orang mikir lho. Kowe meneh, ayo, wen roh raimu nak kok. Bakat maksiat. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku itu pantas ke bojo salihah ta ora? Ngajak aturane Allah nak at-thayyibat itu li-thayyibin, utawa nak salihah ini sahih. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Salah satu dulu mengkirian Gusti. Salihah mengkirian tak saleh yen. Thayyibat mengkirian tak thayyib. Kowe belajar. Misalnya mendungo doa mukhul ibadah, dungo itu sumsume. Itu hadis wajah ikut tolabul ilmi farido itu fardune ra dilakoni banget. Bocah ora. Jadi, tapi dia mesti rahasia kan. Soalnya ngaji ini semangat kan golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Kok ora paham rekamannya diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham mati nangis. Kulo maca kitab ra paham nganti nangis. Nek tekur ra cukup, perangkat ora cukup ora nganti salat hajat ya pengen. Supaya paham. Kowe kan enggak. Golek ilmu sing ringan, carane yang ngrungokno. Mana nih dia dari so, motor dia, boleh sing ahli, oh yang majelis, kayak saya di kalian ini menang, maka paham bis, oh alam, oh boy, ya guru lucu-lucuan ada mana ada cukup lah itu, tapi jadi gak boleh ilmu kamu, apa ya, ya mau pecinta atau apa ya, pokoknya ya jangan pecundang, pokoknya ada teman pokoknya mau. Ya tadi eling-eling ya, jadi kanjeng Nabi nanti rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah kitab Majmu ada, di beberapa kitab hadis ada. Nabi berdiri sempat menghentikan, mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi dan itu pasti benar karena yang untung Islam. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diartikan sama zina dan narkoba. Sementara dulu ngomong kepentingan itu terus, yura kelas sih, wong dulu mulai itu dapat derajat ya orang kelas. Ngadel aku tuh, pusaka dana wangan. Pemulang itu orang yang berhasil mentakbirkan apa yang ditakbirkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nifati zina, innahu kana fahisha, itu buruk sekali. Bahasa asabilan dan rusak jalan kemana, rusak tatanan. Terus dia wong alim mau mulang, zina bahaya.
Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang berbahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebagai narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara dia mojok gayamu khusyuk, Gusti kon arep buos. Dari malaikat besar. Paling sugih. Coba itu egois enggak? Coba jawab, itu egois enggak? Egois. Nah kalau ini dia dongan ini, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Dongan orang nanti suwe syaratnya kuat ngaji dulu. Mau syaratnya kuat ngaji. Akhirnya gabung sing. Paham ya mana kalau subuh dongan itu ya sangat dari itu maknanya porsinya di bawah tolakul. Coba terus randu mau ke sombong. Kere ramalim ratau wiridan, apa sombong mana? Kemudian apa? Wis ratau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu mana? Ratau wiridan ngaramno wiridan, cuma ada untungnya. Kenapa ada wiridan? Kan menurut saya ya rada enteng tapi ya lucu aja. Mulai pengiran orang oleh itu mata bohong, pengiran tuh gak oleh kok aneh mana? Mata ras tidak salah tapi aneh, pengiran kok gak. Nah kan gak nertibno wong eling pengiran. Carane eling kudu di tertib. Kata orang gampang ini, kowe eling Pak Jokowi, ta eling Pak SBY, ta eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak? Misale aku eling Pak Jokowi. Wong Solo. Iku Pak Jokowi ora bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan. Sing dilingilah kan bangga, mergo sing dilingi prestasi. Misalnya Mustafa lah ini, pilih Mustafa ini, wongnya mau ngaji gue ngarep Mustafa ngaji turunan, mana? Pilih lu pilih, wongnya gendut, nak ngaji gue bangun apa ibu banter. Tapi nak pilih dari sengape, pilih, waduh minasabidina apa nih? Kan keren, oh? Mustafa minasabidina apa nih? Podo terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku pengen dibojo ayu kepengin yo mate Allah kok bocah bakas cara bojo-bojo cara bahasa gaule bocah bakas barang-barang sing cemen apa makanya Allah itu kalau ceritakan zatnya itu yang keren-keren aku sing langit bumi guys ini misal Allah sing gawe bojone ruhe kan yo keren tapi kan gak gaul lah maksudnya paham tak maksudnya? Jadi yang pengiran tak itu ditertibno, maksudnya dengan sifat yang keren. Tapi bayangan yang wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Jadi mulai disebut walillahil asmaul husna, eling pengiran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul masalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat. Terus Allah mbok sifatimu. Kenapa ke suka? Yo aku tuwa terus bersuka. Lan dituruti pangeran di dunia itu barang seperti itu. Tapi nak ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinahan, menjauhi narkoba. Dan itu karena didikan agama. Keren, Allah bersebut dalam konteks besar. Orang alim itu orang yang mentakbir apa yang ditakbirkan Allah. Ibu Allah ketika sifati zina ini. Innahu kana fahisyan sangat buruk. Bahasaan apa? Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka ini gitu. Ya jelas ya kalau suwol ya pokoknya wong kudu senang ilmu. Sandure senang wiri. Ya tetap wiridan gitu. Wong wis ngaji ora wiridan ora dadi apa. Jadi toriko lae sani sore ngaji. Tetap maksudnya ya toriko nganggo napa? Orang kok terus pulau kepengen jenengan seneng pulau itu penting, teman seneng pulau ini seneng itu ngerang, sama seneng ini. Seneng ini malah ribet. Kamu seneng ya men sowang, malah ngel wong. Cuman kiai pas ngaji tak ada nih, cuman kiai nak baru pas di siji kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Nah, cuman paling terus suasananya, jam pinter rawin. Sehat nopo boten gak sehat gak kelare ini aneh-aneh. Maksudnya aku aneh itu barang-barang ra penting, betul? Nah orang pegawai malah takut, kan mereka musim bumpi, musim nopo nih, musim sembako. Malah kan takut, ini kan udah musim nopo, musim hujan. Ini kayaknya apa dudusan kok cepat. Susah lah penting, pokoknya tema-tema lah penting. Aneh-aneh.
kiai udah bekas muru. Repot. Mana seneng dia gitu dong. Pilihan itu penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Ya suwi teman kesulitan. Saya sering ngaji jadi ada itu tak sepate ya. Dia sahabat Nabi ya. Kenangan ini ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan itu yang salah Bapak. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojol-gojolkan rileks. Kadang ya tidak bodoh di barang sahabat-sahabat. Dulu pernah tak cerita Nabi tidak bodoh di sahabat kan ada. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelawas bodoh nih. Tapi Nabi nak sahabat sing bodoh nih ya biasanya orang Nabi kan ya rada salah pantas orang Nabi. Jadi Nabi nanti cerita Dajjal. Sok baru wong kelaparan kabeh akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan, kelaparan kehausan dari Nabi. Terus bahayanya akhir zaman. Ya menawa sahabat sing astagfirullah gak pas itu Dajjal teko, jadi kajian Nabi itu sedawe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti. Nah, gue gelem minumannya Dajjal, gelem rotinya Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dikatakan swarga adalah. Jadi Dajjal itu gue neraka be swarga. Sebab dia caranya karena saya takok. Mau takok, kalau gue Dajjal tapi takok. Kecuali dia putune takok. Caranya gue pikir, gue putune tapi kok tertarik banget sama. Kita kok kangen mentah takok. Woi, sewaktu itu sahabat do nangis kan. Nabi kaya rileks, tenang aja. Nak Dajjal teko, ini dewe Nabi kalau apal hadisnya. Nak Dajjal teko, Pak aku cek urip, aku cek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang aja, iku jenenge pemimpin kita. Tenang aja. Nak Dajjal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Wah, kowe kan gak level. Nah, aku gak ono. Fawo khalifati aku. Allah kok sing ngurusi. Ono sahabat mbok ya rada gede sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Sedep ngeten mawon dileku. Kalau tak mangan roti ini Dajjal. Yo tak ombe, tapi aku tetap iman. Baru aku tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Bodoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nanti udah dicerita kiamat terus jasad loh. Gara-gara selingan mau. Sudi Nabi. Nak dalam keadaannya si sahabat ini harus mikir ad-darurat atau bihul mantap apa kalau tidak usul fikih emang nyata lu kelaparan banget tapi kelaparan dong nyata mawon pulau nak dirayu Dajjal sing mangan kudu ngafir kan kudu syaratnya mangan kan paketnya kudu kafiri Allah iman baik pulau tak menijo tapi kalau bodoh wong Dajjal mawon buyu akhirnya nabi cara-cara sono-sono wae jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan mboten maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Ada Nabi hanya ketika Abu Bakar sama Umar, sahabat do cerita macam-macam zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Wah di sini nge-fly nanti oh ora aku kowe mesti marah-marahin. Wah terus banyak kudu Nabi ambil Jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman Jahiliyah kemudian mereka tertawa. Nah, terus Nabi wayat hakun mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya itu aja. Jadi orang kok persoalan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu enggak ketemunya di Sufah itu di Jadi aneh Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya labat hulu biyutan Nabi illa ayu jangan soal Nabi kecuali dapat sih karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar dia milik publik itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras masjid ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi yo santai termasuk ketika cerita Dajjal kemudian kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu dari itu Dajjal tak bodoh dihapus kan ngapusi Dajjal akhirnya difekirkan dia hukumi ngapusi
Jadi ya riang, jadi di sini ya riang, yo relax. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya relax. Tapi saya ulang lagi itu di sufa, kan di dalam di mana? Di sufa. Di sufa itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ relax sekali karena ya, sampai macam-macam sampai pertama di syariat nanti celana ngerti ya celana sarawil itu celana gara-gara Nabi pengen masjid kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama Nabi dulu cung katoan ya cung Nabi bro posisi dulu cung ini sing yufdi farjahu ila ya tentu rasa bayangno Nabi roh ya seorang Nabi ya ora berso detail tapi ngerti arah itu. Tentu Nabi tidak berso itu, maksudnya tidak berso auratul rajul tidak berso, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu biasa. Nabi ngertikan misalnya layat tadi wahadum enggak ada, layan wahadum enggak ada. Akhirnya itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngertikan sarawil itu liba suabikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi Ibrahim kalau dalam hasanah Islam. Terus ada tewok Arab itu ya jubahan, ya sarungan, baru itu celana. Adanya kiai-kiai kuno juga pakai apa celana. Maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana, jadi lebih apa ya lebih astar ya lebih yang ditutupi lebih kan. Jadi Nabi itu relax. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas miliki zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya sendiri. Tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang menghentikan apa? Nggak terkut simbolo dewi, itu malah penting. Jangan kamu sih ngomong ngono sopo. Aku angel temen, bener gue. Angel, karena ngomong bidol gue angel. Sengaja nyimpul, ngaji rafal kok. Ah, betul-betul tapi resiko dari toko itu udah nyimpal. Gue ada bingung aku sih dua narasumber rafahamu kok terus nyimpul apa? Ada yang bingung. Tapi suaka ramrui kok derong modu. Pengiran kersane ngono. Repot. Terus ben iku berapa itu. Lu ngaji ora paham senengane kok. Misalnya terus tapi doa itu enggak penting. Yang penting ngaji. Itu ngaji ora paham. Wis ora sasimpul, wis pokoke mau ngaji murung ngono. Mau ora paham temen. Wis ngono ae baru yo wis, secara sasimpul wis baru. Ribet kemarin. Ya oke milah ya, jadi eleng-eleng ya. Karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi, dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah, orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa? Barokahnya nikah, ini istrinya siapa? Yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas. Istrinya siapa? Maka terjadi kekacauan sosial. Akhirnya Islam itu bangga be wong alim. Perkara dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah wong tuwa kan gak terus mojo Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu piye? Kan sing untung wedok, umpama disebadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifat atau haramnya zina. Terus kan rahmat, barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan, anaknya siapa gak jelas, yang singurun akeh. Bukan anak sopo. Nah juga kritiknya anak ini tapi bingung. Kok kritik tapi miripatnya kok mirip iki, tapi ilmunya kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Itu ahli DNA bingung kan? Pusing. Orang kok es lahir sing tanggung jawab lahirannya itu. Sama. Jadi zina itu ruwet. Lah itu sing nerangno ya sing ngaji. Sing situ amen egois bakas dirinya. Yo ora kelas.
Dong ya. Awas ya nek simpul lho. Cara kok donga ora penting iki buahmu sing ngomong ngono iki sapa. Senengane kok. Maka nge grup kok. Repot-repot. Angel nerang kowe. Kembot sepuro pengen. Gak di sepuro ora apa-apa, kelakuan ngono. Modal terus nek kowe ngaji ke kowe nomor 1 napa? Iki ngaji ku jajeno ilmu. Ilmu itu pertama sing disebut apa ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas dungo, mboten akan ngono. Dibakas ilmu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tak. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan dari tidak tahu ditahu. Jadi nanti dari surat Iqra pertama aja bahwa doa ibadi itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak. Jadi kemana hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ini ngaji, gua ya harus ngaji. Bawa kitab, bawa pulpen, bawa rekaman. Oh itu sudah sesuai perangkat ilmu. Dulu itu ngalim, kurang apa nih? Kitab, bawa pulpen, bawa rekaman. Ngaji, bawa ngalim, kurang apa nih? Gak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa itu? Umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya. Ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora bangun aku murid bangun. Sopo sing ora kene usah roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah, ini masalahnya pada saya berarti kita tawadhu dengan kabeh. Soalnya sing salah aku. Agak kita orang itu. Perangkat gue ilmu gue cukup kan, gue kita cukup pulpen. Kurang apa nih? Kau nganti apa? Kamu kurang apa nih? Kita apa yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kita apa ngabel-abel. Top. Sopo sing ora Ibnu Hajar al Asqalani itu gurune Syekh Zakaria. Jadi muridnya Ibnu jadi Syekhul Islam. Syekhul Islam yang dunia fakih itu jenis Syekh Zakaria. Iku gurune jenenge Ibnu Hajar al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab nak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Wong di wong pleret wong. Pleret bukan ora. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardul Muqaddas, daerah Palestina. Tapi uripe nang Mesir. Nek nate temu sana. Terus kurang apa nih? Jalalain sekarang Imam Suyuti masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu juga disertasi doktor nang ngene. Di sini so Jalalain itu mesti gelar doktor tafsir. Kowe butino go ngalor gitu. Goreng-goreng kok nguarep. Kowe apa nih itu? Dia mau sekolah Jalalain, cek go pulpen. Mesti dia pintar gue, bawa lama di sini kan gak bawa orang sama. Berarti kalah sak kelas loh. Lama di sini gak bawa. Kudu dia pintar gue. Kok iso pintar lama di sini sebab itu? Mereka bisa gak tau dari grup. Oh, nah. Si Rafa tuh wajib aman. Oh, ya. Menkenalan. Serah apa zaman akhir. Alasannya silaturahim. Mempererat tali apa? Jelas itu lo kulinan, ya ojo disimpulno. Kalau kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rumah tenang. Saya sangat mencintai guru-guru kita. Ya, utamanya guru-guru kita, kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya, Mas saya Boyo, Klosos, Dewi, semuanya Kudus, Kajen, Rakyat, semuanya kita mencintai Muhammad. Juga sangat mencintai Endo, saya juga mencintai Muhammad. Ya semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman.
Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan kiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana ada terima bahas hadis Nabi itu butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kau tak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh. Orang terima sekedar pernah rezekimu kok bodoh. Wah itu laisa minna ini tidak ngamen. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min tilkal khas di sisi itu apa? Sisi. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita tradisi mereka menghormati Masjid Haram, kita tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pasti hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat berset. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Wahab benci Wahabi ya enggak juga dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama. Apa dalam hal yang sama karena mereka berbeda. Ya misalnya Nyon Sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Pengkaruan kiai cilik ning desa kok pengajian akbar. Akhirnya panitia ini dor-dor rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa dengan pengajian gede, rong wulan atau telung wulan oleh dor-dor muan dia berbong dijalin apa? Sudah. Padahal kampung situ gak butuh pengajian besar karena butuhnya cek mabadi dia. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ada sisi baiknya. Misalnya sih. Nah nyimpulkan resikonya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak sanging beli. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takut. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alimnya ya terbatas. Oleh dulu orang pengaruh bisa nanti bisa kada. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kalau sakar PJW, jadi nyimpul nol tak? Sakar. Jadi saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah SAW. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, apa salimus selamat. Kalau hormat sama semua orang se Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal. Ya misalnya ini nyuwun sewu, misalnya saya misalnya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu selalu hormat. Dengan tokoh yang kita mungkin jauh dari beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini yang jauh ya. Saya misalnya saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun ya, saya sampai sekarang masih punya adat soal kiai yang tak terkenal, tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena ada. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus, ingin. Makanya kalau sering apa? Ini cerita salimus sodri di kiani Rasulullah SAW di kian dan Nabi.
Saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga. Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya, karena beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok kok Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok kok Imam Syafi'i. Nek ketemu mbok takok kok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan syaratnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita udah tahu misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka masuknya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran, itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah bisa ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya, baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam semuanya ada. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi nak cacili langsung ngapal lo kadang najis gak roh sopan santun yang fatalnya lagi kadang akidah di sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi akhirnya muncul kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal kemudian orang tuanya niat benahin akidah di sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin nak sutet tua ini kan gue belum mesti ngapal Quran skor baru narawat ini jadri wal asri amma ya tasa'alun anin nahbail azim wa apana innalil muttaqin kalau sering nafas orang tua itu lucu orang tua itu sampai mati husnul khotimah terus kalau tua tapi main stop Quran jenengan tahu tak turuti rata-rata orang jus nyerah jarang yang tersing lantai 2 jus kadang yang nyerah yang setruk kadang yang mati apa ya untuk orang tua itu video padahal ngocok tapi saking gelam jari begini jadi ini lafatnya aneh kemudian mau coba fam baca fam coba bersama igatul hubuk dua tuh hibuk sebab lereni bang nggak pusing ngomong tapi ya buat dua khayal dewi loh ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah SAW mau momen itu saling sotri itu saling sehingga ini tenang kalau maklumatkan boleh ukur mak siapa saja memberi kontribusi pada agama ini saya tapi kalau kritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur, saya dengan siapa saja, dengan Ustadz Abdul Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tahu. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok dalam hal itu saja, fitilkal khaslah. Ingat-ingat apa fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya ada. Kita semua dididik Rasulullah salimus sodri apa? Salimus. Jadi juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi ya, asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah SAW salimus sodri. Apa? Salimus. Wal mukmin salimus. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya, tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya, ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senangnya terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja di gue. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, setiap anggaran belanja salam no template itu. Kadang ini tak takoi kan soal aku rombongan bis tak takoi.
Lari-lari buatan sekolah, buatan apa-apa Gus, yang penting sowan kiai. Bocah kok. Lah ngene iku rombongane kadang 3 dino, berarti boros. 3 dino. Jadi saya kritiknya itu dalam hal itu saja, tapi malah banyak kita senang, tapi kefiahnya kadang tidak. Ini perlu dicatat, jadi hanya seperti ini. Kalau penjenengan ini senang ngaji, senang, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi harus bawa 3 perangkat. Wah, ini mau bawa kita. Sopon kan? Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu udah bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada. Ya dari kalau suwon kita binana wa binal mukminin butuh jono khil waladat alfi qulubina yuriduna kita. Kalau hormat sama semua tokoh-tokoh, kalau sama acara-acara besar, kita hormat. Cuma tetap kita sebagai ahli ilmu mengingatkan, ada orang yang berjuang itu nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh. Terus sama tokoh-tokoh DPR itu ya kan, ya banyak yang ngaji saya ini. Jadi dalam hal yang kita dapat yang mereka mungkin yang kritik kita nggak apa-apa. Jadi ya lengan-lengan. Ini dawai saya Imam Saroni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawai Imam Saroni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khas. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golongan wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Karena itu tenang maknanya hakikat, yang mati Nabi semuanya pernah bodoh nih Pak Sering. Kadang rezekinya ya dari nyun saya kebanyakan maklar, itu rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu. Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggu bandar itu apa? Melapor, atau bukan ini? Kulon Progo. Pak, tanah tak tuku gak didamel nopon. Weh, kalau damel pertanian untuk memiliki prospek. Padahal niatnya itu, ini apa itu dia? Itu kurang murah. Misalnya itu ingin, mungkin Jember jadi bandara, Pak. Mungkin Jember negara larang, mungkin dari larang kalau tak tugas, Pak. Gelem tak orang. Saya jujur, Pak. Salah orang sponsor umroh. Ayo umroh nih Rasulullah. Ben aku suka, mereka nak mau aku suka, gak payu bro. Tapi nak ini, wong butuh kangen Nabi, kangen Ka'bah, wong orang kangen Nabi Ka'bah. Caranya kangen yo umroh. Manditi, sing jujur wis ora pati. Jawab kira-kira. Manditi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Paket. Jadi seorang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan, karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet, konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim boleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berubah kan. Nadhurul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat berubah, sahaja, ya ada beberapa. Tapi terus ini kalau, ternyata jagoan wong alim itu, dan justru wong alim nyaman, nak jagungan wong alim di depan umum. Nak wong orang alim kan alasannya nak dewean malah keliru tuh, kau nak duwe tonggo alim, hasilnya malah lumayan jagungan di depan umum tuh. Mereka Nabi malah pantangannya layak luan darojulun. Dimroaten oh cuma nangdalan ya Pak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora macem. Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi. Gak usah tak apik elek ndi. Musuh-musuh wong salah paham iki. Elek sing dhewean malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun. Dimroate dong ya? Apa itu? Elek di? Jangan jauh seorang ketemu Dajjal bodoh dia. Ya rotinya apa?
Roti nentekno, mobil nentekno, terus nakon kafir. Gerah doang. Lagi roti kus kadung kok panas, roti ini pangeran. Bocah atau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang berkontribusi pada agama ini kita terkenal sesuatu. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus kritik, tapi jangan kebencian. Sama lagi jangan kebencian. Karena kalau nggak ada yang kritik repot kayak tadi, saya yang termaksa kritik wiridan. Mana ada orang soleh kritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian orang iling pengiran itu sebenarnya iling nafsunya sendiri. Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan, tapi sebenarnya dia itu. Karena dia senang Allah tenang, dijak bakas halal haram kan suka. Mereka itu ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mendingin, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukul ibadah. Darane ngaji ora penting kok syarat, ngaji ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Hanya kita proporsional, yo ndonga itu sak kadare tetap di bawah ini. Seorang lagi di bawah ini namanya ndonga bersolat wapalane wae. Perintah kau rukuni sholat, bisa kiai tak kau. Kau sholat di dalam apa? Perintah kau rukuni sholat itu. Tak waris, pitulas. Orang sing darani 14, sing hilang apa? Mikir mana? Padahal bersolat wiridane. Ya, jadi sing ngitung berahin 13, itu menjadikan tumanin 4 sebagai paket stok. Jadi rukuk, maaf, tumanin. Sujud, yang satu ngitung tumanina itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia sampai kenalan di pinggir. Assalamualaikum, jenengan namanya sinten kan? Lha iso wae saking dulu ya matine gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, Merapi saya itu apa gimbali. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajjub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar di niat. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nah, niat khawatir niat kenalan, maka harus paham ya? Alhamdulillah Alhamdulillah